Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputri, NIM 1862012 dari kelas akuntansi KP1 angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan analisa kasus saya yang berjudul Resep Conagra untuk Sistem Sumber Daya Manusia yang Lebih Baik. Tugas ini untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, rangkuman studi kasus. Untuk poin yang pertama yaitu Conagra Foods adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di Amerika Utara yang berkantor pusat di Omaha, Nebraska. Perusahaan ini menyediakan makanan cepat dan nyaman, camilan lezat, dan makanan ringan dengan merek seperti Libby's, Banquet, Lakoy, Hans, Healthy Choice, and Blue Band. Poin yang kedua, Conagra memiliki sistem dasar untuk fungsi sumber daya manusia yang terfragmentasi, sehingga tidak dapat mendukung pandangan perusahaan terhadap seluruh karyawan dan sumber daya manusia yang ada. Jadi, Conagra belum memiliki sistem yang dapat membantu perusahaan untuk menampung seluruh data dan penilaian perusahaan. Poin yang ketiga, pada tahun 2013, perusahaan bertransformasi dari sistem yang lama ke sistem yang baru, yaitu sistem manajemen yang disebut My Recipe, yang artinya resep saya. Sistem ini bekerja dengan berbasis cloud yang terintegrasi dan terpusat. Kemudian memilih SuccessFactors sebagai penyedia global perangkat lunak berbasis cloud milik SAP untuk manajemen sumber daya manusia. Dapat dilihat dari bagan berikut dari manajemen bahwa manajemen di sini kurang terintegrasi untuk menampung semua informasi. Kemudian organization, bahwa seluruh anggota organisasi kurang bisa berkomunikasi untuk membahas tentang kinerja dan pertumbuhan karir. Kemudian teknologi. Sebelumnya, perusahaan mengembangkan teknologi secara mandiri yang didasarkan pada produk perangkat lunak komersial. Akan tetapi, hanya dapat bekerja sampai titik tertentu saja, jadi tidak dapat menyeluruh. Yang pada akhirnya menimbulkan sistem informasi. Yang pertama, memiliki sistem dasar untuk fungsi sumber daya manusia yang terfragmentasi sehingga tidak dapat mendukung pandangan perusahaan terhadap seluruh karyawan dan sumber daya manusia yang ada. Yang kedua, tidak ada sistem pusat untuk menampung dan mengelola data. Selanjutnya, perusahaan menemukan solusi bisnis, yaitu membangun sistem manajemen yang baru, yang berbasis cloud yang disebut My Recipe tadi, dengan memilih SuccessFactors sebagai penyedia global perangkat lunak berbasis cloud milik SAP untuk manajemen sumber daya manusia dan memanfaatkan keahlian konsultan PwC untuk proses pengimplementasiannya. Yang kemudian timbul challenge bisnis, yaitu menciptakan sistem manajemen terpusat sebagai penampung seluruh data manajemen. Kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi di sini ada 6 poin, yaitu yang pertama, data tenaga kerja, yaitu diharapkan mampu menyimpan dan membagikan semua data tenaga kerja dalam satu sistem berbasis cloud yang terintegrasi dan terpusat. Kemudian meminimalisir redundansi data. Untuk mengurangi redundansi data, kompleksitas dan efisiensi operasional. Yang ketiga, alat komunikasi manajer dan karyawan, yaitu mampu menyediakan alat dan proses yang mudah sebagai wadah komunikasi antar manajemen dengan karyawan untuk membahas tentang kinerja dan pertumbuhan karir. Yang keempat, gambaran kompetensi perusahaan. Diharapkan mampu memberikan informasi tentang gambaran bakat atau kompetensi perusahaan. Yang kelima, perkembangan sistem untuk masa depan, yaitu mampu memberikan informasi seberapa besar perkembangan sistem untuk memenuhi bisnis di masa depan. Yang terakhir, yang keenam, yaitu
peningkatan bakat dan produktivitas, yang artinya memberikan data yang lebih berguna kepada staf HR guna meningkatkan manajemen bakat dan meningkatkan produktivitas. Dalam kasus ini, perusahaan menggunakan metode pengembangan bisnis yaitu rekayasa ulang proses bisnis. Untuk pembangunan sistem, Conagra perlu menganalisis sistem apa yang perlu disederhanakan dan dirancang ulang. Penciptaan sistem baru dapat mempengaruhi desain dari keseluruhan organisasi dengan mengubah bagaimana organisasi menjalankan bisnisnya. Untuk dapat menyimpulkan bahwa perusahaan menggunakan metode rekayasa ulang proses bisnis, ini saya dasarkan pada langkah perusahaan yang sebelumnya mengidentifikasi proses, menganalisis proses yang telah ada, merancang proses baru, mengimplementasikan proses baru, dan pengukuran secara terus-menerus terhadap proses baru. Dikarenakan proses dapat memburuk dari waktu ke waktu. Jadi perlu pengevaluasian secara terus-menerus untuk mengetahui seberapa besar perkembangan sistem yang diimplementasi. Langkah sukses. Langkah yang dilakukan Conagra agar mencapai sistem yang sukses adalah yang pertama, Conagra meningkatkan interaksi pengguna secara keseluruhan dan menerapkan modul pembelajaran dan perubahan atau pergantian dan pengembangan sistem success factor. Yang kedua, menerapkan SAP, success factors, yang menerapkan analisa tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja, perekrutan tenaga pemasaran, serta modul manajemen perekrutan secara umum. Yang terakhir, menerapkan modul kompensasi success factor dan pembaruan pada success factor. Pembaruan pada success factor kinerja dan sasaran serta mencakup fungsi penyesuaian peringkat kinerja. Manfaat dari sistem ini mencakup banyak faktor. Saya menyimpulkan ada 6 manfaat yang diperoleh perusahaan, yaitu yang pertama, mengambil, menyimpan, dan berbagi perencanaan perubahan atau pergantian, tinjauan bakat atau kompetensi, dan data lain yang sebelumnya tidak dapat diakses dan tidak mungkin dibagikan. Yang kedua, menggantikan 8 sistem HR sebelumnya sekaligus menguras beban administratif dan inefisiensi lainnya. Yang ketiga, memberdayakan karyawan untuk proaktif melacak tugas, kinerja, pertumbuhan karir, dan peluang mereka sendiri. Yang keempat, mengurangi jumlah data sumber daya manusia yang disimpan dalam file manual. Jadi semuanya menggunakan sistem teknologi. Yang kelima, menyediakan alat baru bagi manajer dan karyawan untuk mendapatkan informasi dan laporan langsung dari sistem yang digunakan. Yang terakhir, yang keenam, yaitu interaksi manajer dan karyawan menjadi lebih mudah karena di sini sistem yang baru ini menyediakan alat untuk komunikasi antara manajer dan karyawan. Apakah sistem ini dapat merubah seluruh kegiatan operasional perusahaan? Nah, sistem ini mampu mengubah seluruh kegiatan operasional perusahaan yang semula dilakukan secara terfragmentasi, yang artinya pecah-pecah, tidak terpusat, bahkan pelaporan juga dilakukan secara manual. Kini seluruhnya telah direkam oleh satu sistem yang terintegrasi dan terpusat, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan dengan mudah dan didasarkan pada satu sumber pada sistem tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah sistem ini bebas dari ancaman? Sebelumnya, kita perlu mengetahui ada dua jenis ancaman. Yang pertama yaitu ancaman aktif. Ancaman aktif ini dapat berupa kecurangan dan kejahatan terhadap komputer. Sedangkan ancaman pasif ada 3 poin, yaitu kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Nah, dapat disimpulkan dilihat dari macam-macam ancaman yang aktif maupun pasif, sistem baru yang diterapkan oleh Conagra belum tentu bebas dari kedua ancaman tersebut.
bisa saja menjadi peluang untuk melakukan kecurangan dan kejahatan komputer. Penggunaan sistem berbasis komputer memang rawan terhadap kasus fraud dan pencurian. Kegagalan sistem juga mungkin saja terjadi dan dapat menyebabkan data tidak konsisten, transaksi tidak lengkap, atau bahkan data rusak. Pengoperasian sistem juga melibatkan manusia yang kerap kali melakukan kesalahan dalam pengoperasional sehingga dapat merusak integritas sistem dan data. Faktor alam juga sangat mempengaruhi, karena bencana alam merupakan faktor yang tidak dapat kita duga yang bisa mengancam sistem informasi. Itu tadi hasil analisa saya terhadap kasus ConAgra. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.